Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. How are you, everybody? Are you still in good spirit now? Because Yes, tadi, sir. ya tadi kan sudah belajar ya. Ini sudah tentunya sedikit tegang ya. Bagaimana dengan Bu Rostina? Are you okay? Yes, sir. I'm okay. Ya, Darliati, Nasrul, everybody okay? Okay, sir. Thank you, sir. All right. I What about hope you, today sir? you are in a good condition and we still have spirit to continue our lesson. Okay. Yes, sir. Okay. Today we are going to learn about historical recount. But before, let's begin our study with praying. Okay. Can anybody lead the prayer? Saya, sir. Oke, Rostina, silakan. Okay, friends. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Oke, thank you Rostina. Bagaimana? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Ada Jumi, ya? sir. Jumi. Juminten, sir. Juminten. Wow, semoga cepat lekas sembuh ya. May Jumiati recover soon ya. Okay, first of all, let's express our thankfulness to our God because His blessing, so we can attend this class today, and also not forget to send salutation to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had guided us from the darkness to the lightness. Oke. Jadi setiap pertemuan itu jangan lupa ya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasulullah. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa dilihat di layarnya masing-masing. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama menyebutkan fungsi sosial teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa sejarah atau historical recount. Yang kedua, menunjukkan struktur teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah. Kemudian yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan dari teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa sejarah. Kemudian yang terakhir ini sedikit pengayaan ya, menangkap makna yang tersurat, makna tersirat, referensial dan padanan kata dari teks recount dalam memberi dan meminta informasi terkait peristiwa sejarah. Oke, saya kira itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Bagaimana, kalian masih semangat semua? Oke. Yes, sir. Oke, saya kira semuanya sudah biasa ya membaca tentang sejarah ya. Ya. Tapi mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ada yang pernah membaca sejarah dalam bahasa Inggris? Belum pernah, sir. Dalam bahasa Indonesia saya pernah. Seharusnya. Oh, Nida pernah. Oke, apa judulnya? It's boring, sir, kalau pakai bahasa Inggris. Ya, tapi use Indonesian language. Nggak ditahu artinya, sir. Ya. Nasrul bagaimana? Pernah membaca bahasa Inggris, history atau sejarah dalam bahasa Inggris? Malas, sir. Inggris. Malas, padahal bagus loh. Ya, untuk belajar sejarah kan selain di belajar bahasa Inggris, matematika kan kita juga di SMA belajar sejarah ya, ada mata pelajaran sejarah. Tidak tahu artinya, jadi, sir. Jadi sangat bermanfaat ya. Kira-kira bisa tidak ada yang bisa memberi masukan? Kira-kira apa manfaatnya kita belajar sejarah? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Untuk mengetahui kejadian masa lampau, sir. Terus kalau kita tahu masa lampau, apa manfaatnya? Apa untuk sekarang? Mungkin akan menjadi pelajaran bagi kita, sir, bahwa ada sesuatu yang telah terjadi yang mungkin belum, yang tidak bahasa terjadi Inggris? Saat ini. Bisa di bahasa Inggris kan? Susah, sir. Can anybody explain what the benefits learning history?
Yes, sir. To know. Yeah. Maybe Nida? Wait, Oh, me, sir. hold on, Rostina dulu ya. atau saya Okay, dulu? Nida, come on. Okay, Oh, sir. me. Okay. Okay. I think when I read the historical, I can know about the important things in the events, sir. That's good point. To know important thing ya. Ya, ini penting ya. Yes, sir. Yeah. What about Rustina? Come on. What else, Rustina? If I read a history, I can know the fighting of the hero, sir. So, what do you feel after reading the history about the hero? What do you feel? I feel semakin semangat to fight juga, sir. Ya, gitu ya. Begitu juga dengan sekarang ya. Tetap harus semangat ya. Kita sudah belajar tadi dari mata pelajaran lain, terus belajar lagi ini. Kita harus tetap menjadikan itu sebagai cermin ya untuk kehidupan kita sekarang, meneladani our heroes, how to live our life today. Oke? Oh iya, ini sebelum kita lanjut lagi ya, saya ingin menyampaikan bahwa supaya kalian semua aktif ya, karena ini saya sudah bawa catatan untuk menilai keaktifan kalian, keseriusan kalian. Kemudian nanti setelah terakhir akan ada tes kepahaman ya, untuk menguji sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini. Anybody can give? Masih ada yang mau memberi? Ada yang lain? Come on. Hari ini mungkin. Oke, kita langsung saja kepada materinya. Kita berdiskusi. Nah, kira-kira what the definition of historical recount? Iya. Ada yang bisa jelaskan langsung? Historical recount? Iya. Kita mulai dari kata recount dulu nih. Recount kan ada beberapa macam jenis recount text. Nah, secara umum recount text itu apa ya? Ada yang bisa? Siapa? Nasrul atau Nida? Nasrul dulu lah. Ya, Nasrul dulu boleh. Nasrul dulu. Menceritakan sejarah, sir. Sejarah. Ya, secara umum recount bisa dianggap sejarah ya. Tapi ini kita spesifiknya nanti historical ya. Tapi kita fokus dulu ke kata recount. Oke, saya ingin lebih fokus lagi nih kata recount. Count itu artinya apa count? Count. Menghitung. Menghitung, iya. Jadi ada proses apa itu? Menghitung misalnya 1, 2, 3. Jadi ada prosesnya ya. Itu istilahnya apa itu? Recount. Jadi kalau sesuatu terjadi, kemudian diceritakan kembali sesuai urutan-urutannya, itu apa istilahnya? Apa ya? Pendahuluan. Storytelling, sir. Iya. Pendahuluan. Menceritakan secara berurutan. Berurutan, iya. Apa bahasa Inggrisnya itu berurutan? In order. Oh, in order. Ada yang tahu istilah kerennya? Chronological, iya. Good, Nasrul. Very good ya. Yang lain jangan ketinggalan ya. Yang lain jangan kalah ya. Express yourself ya. This is your class. Jadi siapapun, express. Jangan takut salah ya. Iya, don't be afraid make mistake. Iya, make mistake first, but master later. Oke. Oke, selanjutnya masih kata historical recount ya. Tadi ada menceritakan sesuatu secara kronologikal. Sementara kata historical sendiri apa? Historical artinya ya? Sejarah. Nah, itu dia ya. Jadi ini historical recount apa ya tadi? Nah, kalau digabungnya historical recount digabung apa? Iya. Ada kata kuncinya lagi nih, kurang nih. Iya, ada apa kata kuncinya? To tell us. To tell about historical recount chronologically. Tapi itu kan masih menggunakan istilah historical recount. Coba jangan gunakan historical recount. Ya. Susah. Saya kasih clue ya, saya kasih clue. I. Come on.
Aduh Pak, saya penasaran. Aduh. Ini kalau ada kejadian, ada kecelakaan, ya itu apa itu? Accident. Nah, itu sedikit lagi. Hampir Accident sama ya, dan tapi accident itu tidak diharapkan ya, tapi sesuatu yang terjadi begitu saja. Oh. Ada yang tahu? Tidak ada? Aduh, ini sih. Events ya, to tell the events that happen in chronological order. Tuh. Aduh, gimana sih? Ini jadi bocor ya. Oke, it's okay ya. Tetap nih bocor Pak. Oke, now saya kira sudah semua paham ya apa itu historical recount. Tadi Nena sudah memberikan contoh ya. Yang lain misalnya private story ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi apa yang akan kita bahas. Bisa dilihat di sini ya. Oke, ini ada fungsi sosial, ada struktur teks, ada unsur kebahasaan. Oke, ada yang bisa menyebutkan bahasa Inggrisnya? Fungsi sosial apa? Social function. Social function. Struktur teks. Generic structure. Generic structure. Apa tadi itu? Next, yang terakhir, unsur kebahasaan. Language feature. Semua ya. Oke, language features. Nah, ini bisa dilihat secara sepintas ya. Apa-apa saja fungsi sosial, struktur teks. Nah, nanti kita bahas yang mana itu ya. Kita membedakan fungsi sosial dari satu historical text, yang satu dengan historical text yang lain. Kemudian juga begitu dengan struktur teksnya juga ya. Kita akan mengidentifikasi ya. Dan nanti ada latihan-latihannya ya. Oke. Oke, lanjut kita lihat yang pertama social function. Now, can you see the picture? This is illustration of historical recount. Oke, Bandung as sea of fire. Ada yang pernah mendengar ceritanya? Mana orang Bandung? Mana orang Jawa Barat ini? Saya kira yang dari Jawa Barat itu paham ya, sering dengar. Dan saya kira juga yang lain sudah dengar ya, sudah pernah membaca tentang ceritanya ini. Tapi dalam bahasa Indonesia mungkin. Atau ada yang pernah baca dalam bahasa Inggris? Ada? Ini Bandung Lautan Api. Sir. Ya, Bandung Lautan Api, Bandung as sea of fire. Ya. Kira-kira apa social functionnya tadi? Tadi ada yang dari awal tadi ya. Saya balik kembali lagi ke atas ya. Ini ada melaporkan, menceritakan, berbagi pengalaman, mengambil teladan dan membanggakan. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya melaporkan? Report. To report. Oke, yang lain Nena? Kemudian apa? Menceritakan? Tell. Tell. Oke. Lanjut. Hari ini berbagi pengalaman. Apa ya, sir, berbagi. Apa bahasa Inggrisnya? Kalau pengalaman saya tahu experience, Oh, tapi kalau experience. berbagi bahasa Inggrisnya tidak tahu, sir. Masa tidak tahu? Itu Kan sering ini. Yang di kalau Facebook, itu yang di Facebook, share. Iya, Oh, di WA, di Instagram, Facebook semuanya share kan. Ya, share. Oke, bagus Rustina ya. Yang lain, Makasih, oke, Rastina. yang lain jangan kalah ya, tetap semangat ya. Oke, lanjut mengambil teladan. Apa? Come on. Apa bahasa Inggrisnya mengambil teladan? Iya. Ada yang lain tidak? Ada yang tahu? Teladan, Cari saya di tahu, kamus Sir. kalau tidak ada. Apalagi kan sekarang punya HP semua. Semuanya punya HP ya. tunggu dulu, Sir. Yeah, you Tunggu can dulu. look up the meaning of the words by using Google Translate. Ya. Oke, coba. Oh, teladan di kamus Kuser, model atau example. Example model. Oke, biasa semuanya bisa dipakai ya. Take model, take example. Juga bisa yang lain ya. Yes, Sir. Iya, kalau bisanya belajar teks itu belajar bahasa Inggris. Ya, biasanya ada pertanyaannya. What lesson can you take? Nah, what lesson can you take? Ya, bisa juga kata lesson.
Kemudian yang terakhir membanggakan. Oke, jadi sebagai bangsa Indonesia kita punya sejarah ya yang membanggakan. Apa bahasa Inggris yang membanggakan? Proud, sir. Iya. Ada yang lain? Make Ini a dia. proud. Hati-hati ya, ada kesalahan sedikit di sini. Nasro? Make a proud. Make a proud. Make Iya, a sedikit proud. lagi. Kurang pas nih. Proud kata kerja berapa? 1. Kata kerja ke I'm proud Proud of. kata sifat, sir. Ya kata sifat, tapi asalnya kan kata kerja. Ayo, Apa ya? yang kalau kata kerja jadi kata sifat, kata kerja keberapa? Pertama. Kata kerja pertama itu infinitif, nggak bisa jadi kata kerja, kata sifat. Adjektif. Iya, ada yang tahu? Kata kerja dirubah jadi kata sifat, pakai bentuk apanya? Pakai bentuk ketiganya, sir. Good. iya. Bentuk ketiganya, betul. Selain bentuk ketiga apa? Masih ada? Bentuk? Biasanya bentuk Bentuk ing, sir. Bentuk waduh, Participle. Mas Rodi pintar sekali ya. partisip Iya. apa? Kursus nih. jangan salah Kursus, jangan Sir. salah Saya kan anak salah pintar ya. kursus. Nena juga ini. ikut. Oke, lanjut ya. Kita terlalu Sudah tadi, di sini. Pak. Kita kembali ke gambarnya. Oke, kira-kira what is the social function of the story of Bandung as Sea of Fire? Apakah just to tell the story? Share experience? Apa lagi? Kira-kira yang mana? To proud. Oh ya, To- yang tadi itu apa? Yang benar? Report. Iya, oke saya balik lagi ke Kembali, atas sir. ya. Kira-kira yang mana? kembali, sir. To tell, sir. Menceritakan. Oke, menceritakan boleh. Ya, ada yang lebih spesifik, ada yang lebih pas kira-kira? Kalau saya menceritakan. Mengambil teladan. Nah, itu juga bisa ya. Take example, ya. Take example of our Hero. hero. Our hero, sir. Oke, next kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke. The Proclamation of Indonesian Independence. What about this? Do you remember? Okay, I think everybody remember ya. Yeah. Yes. Yes. Oke, Yes, kira-kira sir. what's the social function of this history recount text? Ada yang mau jawab? Ya, biasa kan kalau mau jawab raise hand ya. Ya, raise hand. Tidak ada yang mau jawab. Waduh. Apa yang salah ini? Come on, speak up, man. Kira-kira yang mana? Kira-kira beda ya? Beda yang pertama dengan yang kedua beda ya? Kira-kira beda. sir. Ya, beda, Sir, beda. Oke, beda. Kira-kira di mana? Hmm, Come on, you can. To Oh iya, sorry. Oke, saya seret lagi ke atas ya. Kira-kira yang mana? Oke. Yang mana? To tell, sir. To tell, sir. Just to tell. To tell about events in proclamation. Ya, ini ada specific feeling, ada feeling yang perasaan yang lebih kuat dari sekedar menceritakan. Membanggakan. Membanggakan. Proudly. That's what I mean. Ya, membanggakan. To pride of. Proudly. Ya, kalau kita to be proud of, ya, To be- the text to pride us of, ya, the text to pride us of, ya, sementara kita we are proud of, iya, oke. Itu tadi ya bedanya kalau gunakan proud dengan pride. Kalau kita yang bangga to be proud of, sementara kalau ceritanya membanggakan, ya. To pride us of, ya, to pride me of. Bisa dipahami ya? Oke, Yes, sir. Oke, lanjut. Ini gambar ketiga.
Alright. Oh, super smart. Nah, kira-kira beda lagi ya social functionnya. Super smart. Anyone can have read about this story? Super smart. Pernah, sir, tapi lupa lagi. Share Smart itu experience. 11 Maret, Sir ya. 11 Maret ya. 11 Maret. Lupa, Sir. Soalnya guru sejarahnya jarang masuk. 1940, Sakit. 48 ya kalau tidak salah. Sakit Rostina. 8 ya. Oke, lanjut. What is the social function do you think? To Oke, tell, come on. sir. Who else? Yang tidak pernah bicara. To tell an event. To tell. To tell an event. Oke. Kira-kira yang lain setuju nggak? Just to tell? Ya, never say sharing experience ya. Ya, jangan pernah mengatakan share experience karena kenapa? Kenapa, Sir? Kenapa tidak boleh pakai sharing experience? Iya, ini Pengalamannya, experience-nya Sir. siapa? Pengalamannya Soekarno, Sir. Iya, Iya, ini experience-nya pengalamannya siapa? pahlawan, Sir. Iya, yang ceritakan seandainya ada pahlawan di sini dia ceritakan waktu dia mengalami hal itu. Oh iya, Sir. Oke. Jadi kecuali mungkin private experience. Nah, itu ya share experience. Yes, Sir. Oke, understand? Sudah paham Yes, ya sir. tentang social function ya? Understood. Yes, Oke, Sir. alright. Kita lanjut ke generic structure. Oke, sekian Yes, semuanya mantap sir. ya dengan social function-nya. Yes, Sir. Oke, sebelum saya lanjut ya, mungkin saya bagikan dulu LKPD ya. Yes, Sir. Oke, untuk mendownload LKPD-nya boleh lihat pada chat box. Di chat box itu saya sudah men-share. I have shared the link to download the worksheets. Yeah, this worksheet will be you will use until the last activity of this meeting, this class. Okay? Yes, Sir. Oke, saya kasih waktu untuk berapa? Sudah download semua? Gimana? Yes, Sir. Sudah, Mas Sir. Rohak, Nena, siapa lagi nih yang belum kelihatan ini? Sudah, Sir, sudah download. Sudah download. Oke, silakan. Kalau sudah bisa Sudah, dibuka Pak. ya. Udah, Pak. Oke, lanjut kita membahas the generic structure. Ya, tadi saya tampilkan lagi di atas ya, dibaca ya, dibaca baik-baik. Itu dia. Oke. Atau ada yang punya referensi lain tentang ini? Enggak ada ya? Ada. Oke, kalau kurang yakin boleh buka internet, silakan cari struktur teks, recount text ya. Oke. Yes, Sir. Intinya di sini apa? Intinya adalah urutan tadi yang dipahami dari definisinya itu ya. Masih ingat tadi definisinya? Ya, cuma ada beberapa bagian tambahan awal, kemudian setelah itu bagian akhirnya ya. Saya kira mudah dipahami ya. Tapi kita perlu melihat ya, menunjukkan apa itu, yang mana di teksnya ya. Oke, sudah lihat contoh teksnya ya. Battle of Surabaya. Ada orang Surabaya di sini? Anyone from Surabaya? Tidak ada, sir. Nih, Rostina, where are you from? Sulawesi Barat, Sir. Sulawesi Barat. I'm from Paris, Sir. Okay, never mind ya. Okay, you can see the text, the paragraph of the text is distinguished with a different color ya. Di situ you got 3 colors. First is orange, second is blue, and the third is green. Oke, bisa dilihat ya. Saya kira mudah ya untuk mengidentifikasi yang mana bagian pertama, yang mana bagian kedua, yang mana bagian ketiga. Nah, pertanyaannya, apa tadi bagian yang pertama dari generic structure of historical recount?
Apa tadi? Pendahuluan, sir. Orientas apa? Orientation. Orientation. Oke. Sir. Orientation itu maksudnya apa ya? Pendahuluan mungkin, sir. Ya? Pendahuluan mungkin, sir. Kurang jelas suaranya Nasrul. Pendahuluan mungkin, sir. Pendahuluan boleh. Ada yang lagi bisa kasih tambahan apa itu orientation? Ini saya kasih clue ya. Waktu pertama kali masuk sekolah biasanya ada Apa sih? orientasi. Nah, itu tujuannya apa? Pengenalan. Itu memperkenalkan. Pengenalan. Ya, untuk memperkenalkan Pengenalan. suasana secara umum ya pada apa? Kalau di sekolah ya suasana sekolah ya. Kalau untuk historical recount ya memperkenalkan apa? Ada bisa memberikan? Melanjutkan untuk memperkenalkan apa? Kejadian. Iya, Yes, tadi sir. kan sudah dijawab tadi Pak Nasrul oleh Nasrul pendahuluan ya. Pendahuluan ini tuh apa? Pendahuluan, Untuk sir. apa? Tadi kalau kita mau masuk sekolah, ada kegiatan orientasi itu tujuannya tadi apa? Memperkenalkan. Agar kita Pengenalan, Pak. ya pengenalan. Pengenalan apa? To know the school, the teachers. Aduh, Rostina, good, very good. Apalagi bahasa Inggris ya. Tuh. Nena tadi juga mau ya. Come on, Nena. Nena tadi ada tambahan, Nena. Ya, speak English. Yes, sir. Ya, kira-kira what is the purpose of the orientation of the school? Nah, nanti setelah itu dijabarkan untuk historical recount. Aduh, Nina, ayo, are you with us? Yes, sir. Aduh, Your voice is putus-putus, sir. atau Nida, gimana? Yes, sir. Kira apa? Langsung aja ya. Kira-kira apa fungsi paragraf orientation pada historical Yes, recount? sir. To give apa ya? Background about the event. Oke, background about the events. Oke, good. Ada kata background ya. Mr. Ada Me. backgroundnya, sir. Oke, Bisa. Nina. Oke, come on. Apa? What? Okay, the orientation in the historical recount is to mengenalkan about participant, Participant. Oke. Boleh. setting of time, Setting of and time. etc. Sir, about this story. The story. Okay, good. Yeah. Not bad. Is it right, sir? Is it right? Ya. Itu benar, sir? Sudah lumayan lah. Sedikit sudah menyentuh ya. Mungkin ada yang iya, lebih iya, sir. pas mungkin. Yes, sir. Thank you, sir. The background. The participants. Oke. Apalagi? The place, Event. the place, The place. the Oke. place, sir. The event. Ya. I think the event punya bagian sendiri. Oh. Ya kan tadi kan sudah dilihat dari awal kan? Orientation. iya. Oh, salah, Oke. Pak. Maaf. Oke, saya kira sudah paham ya bagaimana apa maksud dari orientationnya. Jadi itu orientation to give to tell the background of the story, the participant, the situations, and the place. Sedikit ada kejadian awal boleh ya, kejadian awal boleh. Atau bisa diartikan sebagai introduction, Ya. sir? Introduction. Introduction boleh, good, bisa juga ya. Saya Yes, kira sir. hanya Thank you, perbedaan sir. istilah aja ya. Oh, yes, sir. Intinya sama. Oke, lanjut. Yes, sir. The blue color ya, the blue color tentunya tadi ya sesuai definisinya apa? Event.
Event. About events. Oke, itu dia events in apa? Chronological order. Chronological order. Oke, Order. bagus ya. Saya kira semuanya ini pintar-pintar ya. Cepat paham saya lihat. Yes, Coba ini kurang semangat ini. Ayo, come on. Semangat lagi. Dapat gurunya yang gagas, sir. Next. Oke, kira-kira di eventsnya itu menandakan apa ya? Itu ada beberapa Kejadian. iya kejadian. Kejadian. Kejadian itu ditandai dengan apa? Ya. Oke, Pelaku, sir. Pelaku. Kata kerja, sir. kata kerja apa? Oke. Action. Action verb. Action verb. Transfer. Sebenarnya nanti akan ada sendiri pembahasannya ya. Tapi tidak apa. Oke. Ada action verb. Contohnya apa? Kalau di sini apa? Apa action verb? Bisa dibaca? Kecil sekali bacaan. Kecil sekali tulisannya. Oke, bisa dilihat sekarang. Lagi, sir. Bisa lihat juga di LKPD-nya ya. Boleh lihat LKPD. Di LKPD lengkap ya. Oke, Pak. Oke. What was a fault? Apa itu fault? Oke, line berapa? Pertama, Pak. Baris pertama. Right. Fault. Fault. Iya, Was itu fault. action atau Was fault. Pak. Action. action atau non action? Action. Fight. Fight. Action. Action, Tapi- sir. But it is in passive. In pasif. Iya, pasif masuk action. Oh, sorry. Saya cuma melihat katanya, Pak. Iya, Tidak jadi- melihat kalimatnya. Iya, oke ya. Good ya. Tapi ini sudah lumayan ini ya. Oke, kita fokus ke paragraf kedua ya. Ke Oh. bagian events-nya ya. Broke out. Broke Ya. yang kalimat the second sentence, sir. Fighting Kalimat broke kedua. out. Iya, Iya. kira-kira itu action verb atau no? Action. Yang mana, sir? Fighting. Action, sir. Oke, yang lebih spesifik lagi yang pas. Fighting, sir. Action, sir. Force. Oke, ada? Oke, saya kira ini diteliti lagi. Kira-kira kalimat apa yang banyak di situ? Kalimat apa yang banyak? Kalimat apa yang banyak? Kalimat pasif, sir. Passive Kalimat voice. pasif, iya. Oke, jadi tidak mesti action verb ya. Action verb mungkin di cerita lain fokus ke action verbnya. Ini lebih dia Past tense ya, sir. pasif. Oke, ya Pasif. pasif. Iya. Tapi kita fokus ke eventnya dulu. Kita fokus ke event apa yang terjadi, ya. Di sini ada kira-kira berapa event utama di sini? The first, ada yang bisa menyebutkan event pertama? Peak of the battle. Peak of the battle. Oke, kapan? In November In November 1945. Oke, lanjut. Oke. Lanjut di mana lagi? Fighting. Fighting what? Out. Broken out. Ya, On- fighting broke out kapan? On 30 October. October. Oke. Lanjut. On the same time, Tidak ada tahunnya, sir. ya. Tidak ada tahunnya. Ya, sir. tadi kan di atas kan ini in November 1945. 1945. Tahunnya tetap 45 ya. Yes. Oh, iya, sir. Apa yang terjadi saat perang berkecamuk? Brigadier Brigadier Malabi was killed. Was killed, sir. Oke, WS Brigadir Malabi was killed. was killed. Wah, apa itu skirmish? Ada yang tahu apa itu skirmish? Saya cari kamus dulu, sir. Iya, oke, cara di kamus. Di Google Translate juga bisa ya. Google Translate lebih cepat ya. Pertempuran kecil. Dia dalam pertempuran kecil. Atau Oke, kemudian tembak-tembakan. Tembak-tembakan. fokus
Oke, good, good. Ya, oke, lanjut. Event selanjutnya. The apa itu? Potly Arm Republicans fought for 3 weeks. Iya, kemudian tadi yang sudah apa itu? Apa maksudnya itu? Tentara yang sudah lelah bertempur selama 3 minggu. weeks. Oke, yang terakhir apa? Event yang terakhir. Come on, masih di paragraf blue ya. Event yang terakhir apa? Yang terakhir 1,000 died as the Thousand died. population Good, Nasrul ya. Oke, fled to sangat the countryside. Nasrul ini sangat teliti ya. Yes, Jangan sir. kalah Thank yang you, lain ya. sir. Oke, lanjut. Thank you, sir. Terakhir, bagian terakhir apa tadi? The green paragraph. The green paragraph is Reorientation. 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 hati-hati ya. Oke. Reorientation. Apa maksudnya reorientasi? Personal opinion. Person of opinion. Do you agree? Apakah kira-kira history harus ada opinionnya? It is about conclusion, sir. The conclusion. Oke, good. Ya, tapi saya tanya dulu tadi. Tanggapannya siapa tadi? Darliatia. Person opinion. Do you agree? The reorientation of historical recount is about person's opinion? Yes, sir. Why? Kenapa, Nasrul? Do you think harus person opinion? Karena penulis mencoba mengungkapkan pendapatnya, sir, tentang kejadian pada masa lampau. Ini saya tanya lagi ya. Kalau sebuah itu kita menulis sejarah, apakah harus sesuai fakta atau tidak? Harus sesuai fakta. Ya, harus objektif atau subjektif? Objektif, sir. Objektif. Kalau menurut orientasinya berisi pandangan penulis, pandangan pribadi penulis, apakah itu subjektif atau objektif? Subjektif, sir. Subjektif, sir. Subjektif berarti tidak bisa ya. Harus tadi sir. Nida apa tadi? Yes, Mister. About conclusion, conclusion about the event. The conclusion of the event. Ya, oke, good. Ada yang mau tambahkan? Oke, saya kira dari apa yang disampaikan Nida sudah excellent ya. Sudah cukup. Oke, ini Thank you, ada, sir. silakan diisi sedikit, silakan diisi LKPD-nya dulu. Sebelum kita lanjut, silakan diisi LKPD-nya. Ada tadi sesuai dengan paragraf yang di atas ya. Dari historical record yang pertama tadi, di LKPD-nya lengkap lah. Bisa langsung dijabarkan di situ ya. Blue color orientation, kemudian green event. Dijabarkan di situ ya. Kalau orientationnya apa, kemudian greennya, eventnya apa tadi ya sudah kita diskusikan ya. Tinggal kalian kembali mengamatinya, kemudian menuliskannya kembali. Kemudian paragraf orange yang terakhir terbalik ya. Oh terbalik, warnanya terbalik ya. Sorry ya. Yes, sir. Sebenarnya ini Sir. sengaja di LKPD-nya itu saya balik ya. Ada warna blue, green, orange. Tidak sama tadi urutannya di atas ya. Yes, Oke, sir. jadi perhatikan sesuaikan warnanya ya. Ini bagian orientasi, bagian eventsnya, dan bagian orientasinya. Kemudian poin-poinnya di situ ya. Oke. Yes, sir. Oke, bagaimana Rostina sudah selesai tugasnya? LKPD-nya diisi untuk bagian ini, generic structure. Nena, sudah selesai?
Belum? Come on. Belum, sir. Apa yang Belum. sulit? Sedikit lagi, Sir, sedikit. Hari ini bagaimana? Belum juga, sir. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, lanjut ke activity 3 ya. Kita masuk ke read the following text and try grasp the chronological order. Apa yang mau dilakukan di sini? Reading Reading and the text. Reading the text. grasp the chronological Chronological order. Oke, di sini ada teks about Ajeng Kartini. Wah, ini familiar banget ya. Really sir. familiar story ya about Raden Ajeng Kartini. Ya, oke, lanjut saja sesuai LKPD-nya. Tadi chronological ordernya ya Yes, sir. difokuskan. Ya. Ya, saya kira kalau orientasi mudah ya. Yang kadang sulit itu di events-nya, chronological ordernya ya. Yes, sir. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk membaca. Oke, kalau sudah bisa sedikit jawab pertanyaan di bawahnya ya. Ya. Yang pertama, have you ever read about Ajeng Kartini's life before? Oke, pernah ya? Pasti pernah. Bukan orang Indonesia kalau tidak pernah ya. Yeah, you are not Indonesian if you haven't Yes, pernah, Sir. read about the story. Alright. Do you think what is the purpose? Ya, sedikit kita singgung ya masalah purpose-nya. Kalau dikatakan purpose itu apa? Tujuan, sir. Tujuannya. Sama dengan yang pertama tadi ya, sosial. Tujuan. Function. Ya, Social social function, function. sir. Oke, kira-kira apa social functionnya? Just to tell, to remind, To share someone's experience. experience. Are you sure? Tadi kan sudah dibahas itu. Ya, walaupun ada tertulis di atas di situ, kalau masalah history, kecuali if you are the actor of the history, ya. Are you the actor of the history? Iya. No, Lupa, sir. you are not the actor, ya. Iya. Yes. Apa kira-kira ini? To take? Come on. Tadi di atas sudah dibahas. To take as an example. Iya, to take an example, ya, to take lesson, ya. Oke, saya kira banyak ya example yang pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita history tentang Raden Ajeng Kartini. Next, yang Yes, ketiga, siapa yang mau jawab? What generic structure paragraph 1 and 2? Mudah ya? Saya kira mudah. Oke. Tadi sudah dibahas ya kalau paragraf 1 orientation. Kemudian masuk paragraf kedua, ini paragraf kedua sudah masuk di come on. Saya kena kok diam saja sih? Hah? Di Darli lihat di Paragraf kedua di event. event. Iya. Event, Ini sir. mudah ya, tadi sudah Event. disampaikan ya. Ya, hanya perlu penguatan saja. Oke, paragraf 3 juga. Reorientation ya. Tiga masih Hah? Oh, Paragraf masih tiga, event. Masih event. Masih event. Apa yang menandakan di situ? Pak. Apa yang menandakan Itu bahwa di- event? ada tanggalnya, sir. Masih Ada event. tanggalnya, ada waktunya ya, ada keterangan Iya. waktunya. In September 13, 1904 ya. Yes, sir. Oke, ini ada Yes, sir. fokus lagi ke LKPD ya. Silakan fokus lagi Ya, ke Pak. LKPD. Fill in the table below based on the text above. Ini sedikit ada penalaran ya. Ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, and paragraf 4. Silakan ditulis sir. generic structure-nya apa, apakah dia orientation, apakah dia events, apakah reorientation ya. Tadi sudah dibahas tadi ya, Yes, sir. tinggal ditulis aja. Cuma di sini ada sedikit ini butuh penalaran ya, key sentence. Oke. Kira-kira paragraf 1 berapa key sentence-nya? 1 aja ya. Kemudian paragraf 2
key sentence bisa 2 ya. Kemudian 3. Paragraf 3 bisa 1 atau udah? Atau 2 key sentence. Tahu nggak sih ini apa maksudnya key sentence? Apa itu Jangan-jangan key ini tidak sentence? paham apa ini key sentence. Saya baru mau bertanya, Sir. Apa itu Kalimat key kunci, sentence, Sir? Sir. Kalimat kunci. Kalimat. Enggak boleh Ini bahasa pokok ya. Oke. Oke, ada yang bisa jawab? Yang pertama, apa itu paragraf 1? Apa generic structure-nya? Apa key sentence-nya? Yes, Atau sir. Nina, come on, Nina bisa mungkin paragraf 1 apa generic structure-nya? Apa key sentence-nya? Atau saya kasih dulu ya kesempatan untuk isi ya. Saya kasih kesempatan isi, nanti dipaparkan. Oke, saya kasih waktu sekitar 5 menit aja ya. Sekira 5 menit cukup. Oke. Yes, sir. Oke. Alright ya, next kita ke task activity 4, task 5. Untuk ini kita fokus pada the reading ya, membacanya ya. Read the Saya text suka below reading, and Sir. ya. Says I like reading. Ya, read the text below in exchange ya, oke? And pay attention to your pronunciation and intonation. Oke, siapa yang mau pertama? Angkat tangan. Raise hand. Who's going to read first? Yang mana, Sir? Ya, who is going to read first? Saya tidak lihat, Sir. Paragraph the title and paragraph 1 bisa 1 orang ya, just one yang baca. Kemudian paragraph 2 bisa 2 orang. Paragraf keempat, the fourth paragraph can be read by 2 of you, and the last can be read by 1 of you. Oke, Saya siapa yang pertama, mau mulai Sir. membaca? Saya, Sir. Oke, Nasrul. Saya sudah come on. angkat tangan, Sir. Saya, Wah, Sir. Oh iya, sorry. Tapi tidak apa ya, Nasrul aja dulu ya. Kan Saya juga, Oke. Sir. banyak kesempatannya. Oke, Nasrul, Yes, come on. The Battle of Ambarawa. The Iya. Battle of Ambarawa was a battle between the recently created Indonesian Army and the British Army that occurred between 20 October and 15 December 1945 in Ambarawa, Indonesia. Oke, good pronunciation. Ya, coba sedikit intonasinya, semangat lagi ya. Yes, Oke. sir. Semangat. Lanjut ke the next paragraph. Siapa yang mau membaca tadi? Rostina. Oke. Come on, Rostina. On 20 Oktober 1945, Allied troops under the command of Brigadier Bilang dulu. General Repeat. Tadi kok dibaca 1945? 1945. Oke, lanjut. Lanjut dari mana, Sir? Dari pertama atau lanjut saja, Sir? Lanjut setelah 45. Allied troops Dengar-dengar ini Rostina habis kursus ya? Nasrul Ji, Sir. Kursus Nasrul. saya 1 bulan saja kursus berhenti, Mak. Oke. Bagaimana? Ada yang mau membenarkan? Sudah benar cara membacanya? Hari ini mungkin mau membaca memperbaiki bacanya? Langsung di sini aja yang saya highlight ya. Oke, come on Arini. Yang mana, sir? Oh. Allied troops under. Ya. Kurang keras suaranya. Louder please, louder. Allied troops under. Oke, next. Oh, Sam- semua, sir. Iya, sampai dapat feel-nya gitu loh. Sampai dapat feel-nya. Kalau hanya sepotong kan feel-nya tidak dapat. Oh, oke. Iya. Oke. Dari depan ya, sir ya. Oke, good. On 20 October 1945, Allied troops under the command
of Brigadier battle landed in Semarang to disarm Japanese troops. Samsul Bahri, time please. Good. Oke. Saya kira sudah semuanya ya untuk membaca. Good semua. Okay, this the next the activity is about the language features. Ya, tadi kita sudah bahas social function, generic structure, and this is the session of language features. Ya, di sini ada tabel, silakan didiskusikan teks kedua dan ketiga ya yang sudah dibaca tadi. Apa saja action verb yang ada, adverb of time atau time connectives, ada adverbial phrase mungkin, kemudian sudah ada time connectives ya. Ini kurang. Kemudian di bagian itu tadi ini word and sentence ya, word and phrase. Kemudian di tabel kedua ada berupa sentence ya, yang mana declarative sentence-nya apakah sebuah simple past tense, apakah passive voice, ya terserah ya jenis-jenis apa yang ada di situ. Kemudian terakhir activity terakhir ya, ini mungkin tugasnya agak berat ya, jadi harus berkelompok ya. Nanti dibagi dalam kelompok. Oke, sudah ada kelompok sebelumnya? Tidak ada? Mungkin ini untuk pertemuan selanjutnya ya, karena ini waktu sudah habis. Tapi perlu dipahami sedikit ini tugasnya ya. Find a historical recount text on the internet ya with your group. The next must be consist of at least 3 paragraph ya, kurang lebih 3 paragraph ya, tidak boleh kurang ya, karena ya itu tadi 3 generic structure ya. After that, analyze it and determine its social function, categorize its paragraph based on its generic structure, and break down language features found in the text. Iya, present in the front of the class. Nanti presentasi ya di pertemuan berikutnya. Ini di LKPD-nya bisa dilihat format penyusunan analisisnya ya. Ini ada title, social function, generic structure sudah ada. Kalau misalnya lebih dari 4 paragraf ya, you can add a row below the paragraph 4. And next the language features, sudah ada bagian-bagiannya sama tadi ya tugasnya ya. Oke, kemudian ada tambah di bawah conclusionnya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya. Sebelum untuk mengakhiri pertemuan ini, ada yang bisa memberi conclusion apa yang sudah kita pelajari? Oke, ada yang bisa tentang social function? Tidak. Oke, good. Good explanation ya. Saya kira semua sudah paham ya tentang ketiga hal ini ya. Kemudian what have you learned from this material? Sudah tadi ya, what activity did you attract the most? Kira-kira Pak Nasrul, apa yang paling menarik? Kegiatan apa yang menarik tadi? Membaca teks, Sir. Membaca teks, mengamati gambar. Kalau saya membaca, Sir. Membaca, iya. Mungkin yang lain, mungkin lain lagi ya. Kalau Nena mungkin bagian mana ya? Atau ada yang kurang? Mungkin Bapak kurang memberikan medianya, mungkin ada mungkin saran dari siswa. Kalian sukanya apa? Ya mungkin nanti ke depan kita lihat misalnya video atau apa ya, atau animasi. Yes, sir. Kemudian saya kira cukup ya untuk hari ini. Ingat PR-nya ya. Yes, sir. And don't forget to prepare your kerja kelompoknya ya. Tadi sudah dibagi kelompoknya. Kerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang, consult with me atau consult with your friends ya. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Ini kan kalau sebelum nanti kan bisa lewat WA ya. Bisa dikirim lewat WA. Apa ini sudah bagus? Oke, sir. Misalnya atau tidak ya? Oke. Nanti dibuat kalau bisa pakai PowerPoint ya, karena nanti kita akan presentasi ya. Minggu depan kita akan presentasi tentang ini. Yes, sir. Okay, I think that's all for today. I hope you
gets every the main points that we learned today. Thank you very much. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Welcome. Alright, thank you Pak Samsul Bahri for the presentation. Very long presentation ya. Okay, observer.